Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, mana kabarnya hari ini? Masih sehat, masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu masih. Itu pembelajaran Ibu kali ini di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk mengingat kembali materi kemarin, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, administrasi usaha. Ada yang masih ingat kita kemarin berbicara tentang apa? Ini tentang administrasi ya. Masih ingat pengertian dari administrasi itu apa? Suatu proses untuk mencapai tujuan bersama. Sih dokumen administrasi usaha, tapi kita akan berbicara materi lain yang berkaitan dengan surat dokumen. Tadi belum Ibu hadir dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Fauzan ya, tidak hadir. Oke, kita lanjut saja ke Ibu presentasikan dari. Ya, masih dengan mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk materi yang ketiga, dokumen administrasi usaha. Untuk tujuan pembelajarannya, bahwa dokumen itu pengertian kalian bisa menjelaskan tentang pengertian dokumen menggunakan bahasa sendiri dengan lancar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengklasifikasi fungsi surat dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mengidentifikasi surat niaga dengan cermat. Itu materi atau tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di dokumen. Jadi untuk dokumen itu punya arti secara sempit dan punya arti secara luas. Untuk arti secara sempit, seluruh sumber yang tertulis saja. Dan untuk arti secara luas, seluruh sumber tertulis, baik itu tertulis ataupun secara lisan. Jadi pengertian dokumen itu ada dua arti. Jenis-jenis dokumen itu ada 3 dokumen. Jenis dokumen pribadi itu ada beberapa contoh seperti akta lahir, KTP, ijazah, SIM ya. Akta lahir itu kalian pasti punya ya. Tiap anak lahir di negara Indonesia itu pasti mempunyai yang namanya akta kelahiran. Itu membuatnya nanti di catatan sipil. Warga negara Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun itu harus memiliki dokumen pribadi disebut dengan KTP. Ini fungsi KTP ini banyak sekali ya. Jadi menandakan dia ini seorang penduduk warga negara Indonesia. Kita nanti akan mendapatkan yang namanya ijazah. Nanti kalau kalian sudah lulus dari SMA. Jenis dokumen kedua adalah dokumen niaga. Ini ada kwitansi, ada nota, ada cek, ada faktur, dan ada memo. Dan untuk dokumen pemerintah juga ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, dan ada pemerintah berkaitan dengan dokumen yang berhubungan dengan kepemerintahan ya. Untuk pemerintah, dokumen niaga ini berhubungan dengan jual beli atau perniagaan atau kita lanjut ke bukti transaksi. Dari bukti transaksi ini transaksi intern itu contohnya kas masuk dan kas keluar. Dengan bukti transaksi ekstern ini adalah cek, kwitansi, nota, memo. Kemudian melanjutkan ke surat. Adalah media komunikasi tertulis yang berisi sebuah pikiran atau informasi yang disampaikan kepada pihak lain untuk mendapatkan Kenapa? Karena banyak sekali fungsi suratnya. Yang pertama adalah alat komunikasi secara tertulis. Kemudian yang kedua adalah alat pengingat, yang ketiga alat bukti tertulis, yang keempat bisa menjadi nilai historis, yang kelima duta organisasi, dan yang keenam adalah dasar dalam pengambilan sebuah keputusan oleh pimpinan. Dari penjelasan barusan yang sudah Ibu jelaskan, adakah yang ditanyakan? Silakan ditanyakan. Oke, Iqbal, transaksi silakan. kan ada dua, yaitu contoh kas masuk. Oke, iya, terima kasih atas nah Iqbal ya menanyakan bukti contoh kas masuk itu seperti apa ya contoh kas masuk. Jadi untuk bukti transaksi intern itu yang berhubungan dengan dalam contoh kas masuk hasilan. Jadi kasnya itu bertambah. Jadi untuk contoh kas masuk itu contohnya kita menghutangkan ke pihak lain atau relasi bisnis tetapi dibayar oleh orang
oleh rekan bisnis tersebut. Jadi kita mendapatkan pemasukan. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan atau laba. Dari penjualan yang kita dapat, kita bisa mendapatkan laba. Baik, Mungkin Bu. seperti Terima itu kasih. contoh dari bukti kas masuk bisa diterima ya oleh Iqbal ya. Si ekstern itu salah satunya adalah yang dibuat surat perintah yang dibuat agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik. Yang ditanyakan, kalau tidak Ibu lanjutkan ya, lagi ya. Bisa dilanjutkan. Jadi tadi sudah sampai dengan fungsi surat. Kemudian ada 3 jenis surat. Yang pertama adalah surat pribadi, yang kedua surat dinas, dan yang ketiga adalah surat niaga. Untuk surat pribadi itu berhubungan dengan kepentingan pribadi ya. Contoh surat pribadi ya, surat ke keluarga, misalkan mengabarkan adanya hajatan, itu surat pribadi. Dan surat dinas itu berhubungan dengan kedinasan atau kantor atau pemerintah, itu biasanya, atau sekolah, itu surat dinas. Kemudian yang ketiga adalah surat niaga. Nah, ini yang akan dibahas di dalam materi kita di dokumen administrasi usaha, itu adalah surat niaga yang berhubungan dengan kegiatan jual beli dan kegiatan perdagangan. Ini ada macam-macam atau jenis-jenis surat niaga. Yang pertama adalah surat perkenalan. Ini yang membuat surat perkenalan ini adalah seorang penjual kepada seorang pembeli untuk memperkenalkan barang dagangannya. Dan untuk yang kedua adalah surat penawaran. Ini yang memperkenalkan dagangannya juga kepada pembeli. Ini yang membuat juga seorang penjual. Untuk yang ketiga adalah surat pesanan. Yang keempat surat pemberitahuan pengiriman barang. Yang kelima surat pengaduan. Yang keenam surat jawaban pengaduan, yang ketujuh surat penagihan, yang kedelapan surat pengiriman pembayaran, dan yang kedelapan adalah surat penerimaan pembayaran. Niaga tersebut sudah paham atau belum dari penjelasan tadi tentang surat niaga? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu akan tanyakan siapakah yang membuat surat penawaran. Penawaran itu dibuat oleh siapa yang mau jawab ini? Kayaknya atau ada Nia? Surat penawaran itu dibuat oleh siapa? Pembeli atau penjual? Oke, pihak penjual, betul sekali. Kemudian kalau surat pesanan oleh siapa? Siapa yang mau menjawab? Mbak Kenny, pesanan? Oke, pesanan itu dibuat oleh seorang pembeli. Dan kalau surat pengaduan dibuat oleh siapa? Pengaduan. Ada yang mau jawab, Mbak Farah mungkin? Surat pengaduan dibuat oleh surat pengaduan itu dibuat oleh seorang pembeli. Biasanya untuk mengadukan barang yang diterima karena mengalami kecacatan atau komplain, barangnya tidak diterima sesuai dengan pesanan. Biasanya barang tersebut misal pesannya 100, datangnya cuma 50 atau kurang dari 100 ya, seperti itu. Pelajaran tentang dokumen kali ini, untuk link untuk soalnya kalian bisa lihat di Google Classroom, udah Ibu siapkan dalam bentuk Google Form atau link ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya, nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa kerjakan soal-soal. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui tentang apa saja dokumen yang terdapat di dalam usaha ya. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Doa untuk kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.